Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua di mana saja berada. Kembali di sini channel YouTube Sadat Tunggal 99 akan meneruskan cerita selanjutnya tentang jihad. Banyak yang bilang jihad itu membela agama di jalan Allah. Banyak orang-orang akhirnya ikut-ikutan dan masuk ke sebuah pelajaran yang katanya namanya jihad. Di agama manapun memang dianjurkan kita berjihad membela agamanya masing-masing. Akan tetapi jihad yang sebenarnya adalah bukan menyakiti orang, bukan mengintimidasi orang, bukan menghujat orang, ataupun menjadi provokasi. Di negara kita, negara yang aman, bahkan tidak ada konflik sedikit pun tentang agama. Kita harus memahami tentang jihad. Apa yang dijihadkan menurut agama masing-masing, khususnya yang beragama Islam. Kita tahu bahwa presiden kita orang muslim, orang yang taat agama. Lalu dikatakan kita membenci pemerintah ataupun presiden kita yang terpilih, lalu berjihad untuk memerangi kezoliman. Zolimnya di mana? Sekali lagi, konten yang sebelumnya saya sudah katakan, negara kita negara aman, damai, tentram, dan tidak ada konflik sedikit pun. Pemimpin kita sudah mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Apapun sudah kita nikmati dari kepedulian pemimpin kita. Agama dimanapun dianjurkan untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing, dan tempat ibadah dibolehkan untuk peribadatan. Lalu zolimnya di mana? Ada orang yang mengatakan bahasa-bahasa yang sangat tidak terpuji, bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang ulama. Ada bahasa biadab, ada bahasa kafir, ada bahasa-bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh pemuka agama. Lalu apakah pantas kita mengikuti dengan bahasa-bahasa kasar? Nah, di sini perlu kita jelaskan atau kita kutip dari sebuah hadis. Kata Rasulullah, "Inna ahlan nar kullu zuriya zawaji mustakbiri jama'i manna'i wa alul jannah abu aful maglubun." Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang-orang yang berbahasa kasar dan keras, orang-orang yang bergaya sombong saat berjalan, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah lembut dan terkalahkan, yaitu selalu mengalah. Jadi ajaran Rasulullah yang sebenarnya di sini jelas yang diriwayatkan hadis tersebut adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Lalu kalau kita berdalih kepada agama atau
ke sebuah dalil, dalil yang mana yang mengajarkan kekerasan, dalil yang mana yang menghujat, memfitnah, mencaci, bahkan mengkafirkan sesama muslim, dalil yang mana penampilan agamis, penampilan agama seakan-akan menjadi ulama, tapi kenapa bahasanya kasar? Coba kita sebagai masyarakat atau umat Islam yang jernih, belajar yang dalam, belajarlah cari guru yang benar-benar mendidik kita tentang akhlak. Yang namanya jihad itu bukan membenci, bukan memfitnah, bukan mengasuh. Jihadilah dirimu dari kebodohan, ketololan, dan tidak kemampuan di dalam pengetahuan. Maka jihadlah kita berperang situ melawan kebodohan kita. Zaman sekarang kan saya bilang kemarin, zaman sekarang dengan zaman Rasulullah beda. Zaman Rasulullah Islam tertindas, bahkan tidak ada prik manusia pada waktu itu manusia. Wajar jihad untuk membela kebaikan, kebenaran, untuk menyelamatkan umat. Lah sekarang jihadnya di mana? Agama-agama lain saling menghormati, saling menyayangi sesama manusia dan saling menghargai, itu di Indonesia. Lalu jihad apa yang dikatakan jihad? Ada dikit-dikit kafir bahasa. Enggak pantas ulama seperti itu. Wajib yang mengkafirkan seseorang cuman Allah. Kita tidak pantas untuk mengkafirkan orang. Memang kita siapa? Walaupun kita berpredikat ulama, tidak pantas untuk mengkafirkan seseorang. Belum tentu orang itu kafir, belum tentu orang itu salah. Maka dari itu untuk saudara-saudaraku semua, hati-hatilah mengikuti pelajaran-pelajaran atau ulama-ulama yang sebenarnya ulama. Ulama yang ahli tentang ibadah, ulama yang ahli tentang akhlak, tidak menghujat, tidak mencaci, tidak memprovokasi, bahkan tidak mengkafirkan orang. Ulama yang sebenarnya adalah orang-orang yang lemah lembut bahasanya, penuh dedikasi, tidak memprovokasi, justru mengajak umatnya kembali kepada ajaran-ajaran yang sebenarnya, yaitu tentang akhlak. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah jelas. Orang-orang yang kasar dan sombong tepatnya neraka. Dan penghuni surga adalah orang-orang yang lemah lembut, yang selalu mengalah demi kebaikan, demi keamanan negara, bahkan demi keamanan agama. Lalu ada bahasa kasar, apakah pantas kita ikuti? Tidak ada ajarannya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, hati-hati. Jangan asal percaya, jangan asal ikut-ikutan kita kepada ulama-ulama yang sifatnya memprovokasi, kepada ulama-ulama yang selalu menghujat, mencaci, memaki, dan mengkafirkan orang. Jangan diikutin. Itu tidak ada ajarannya di dalam dalil. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini untuk saudara-saudaraku semua bisa mencerna sebuah hadis tersebut dan bisa menerapkan bahwa kita adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir positif. Gunakanlah itu semua agar kita tidak mudah dibohongi orang-orang yang akan memprovokasi kita. Islam tidak mengajarkan pelajaran intoleransi. Islam mengajarkan kebersamaan, kecintaan sesama manusia. Itu Islam adalah, sekali lagi, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadilah Islam yang sebenarnya Islam. Islam yang harus kita bawa adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan Islam diajarkan oleh ulama-ulama ekstrim, ulama-ulama yang menghujat, ulama-ulama yang provokasi. Bukan, Islam bukan itu. Islam yang sebenarnya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengakui umat Rasulullah, ikuti Rasulullah, bukan ikuti ulama. Ulama yang benar boleh kita ikuti, tapi ulama mengekstremisasi sebuah ajaran atau perbuatan jangan diikuti. Semoga
penyampaian saya ini menjadi pelajaran dan menjadi wawasan ke depannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.